The presidency of Russia in the UN Security Council begins on the 1st of April. And frankly speaking, you cannot imagine a worse joke for April Fool's Day. It's the worst joke ever, that the country who systemically violated all fundamental rules of international security is presiding over a body whose only mission is to safeguard and protect international security. I don't think Russia will be able to change the balance inside of the UN Security Council during its presidency. Rusia jadi presiden Dewan Keamanan PBB bulan ini. Ukraina menjauh hingga Amerika Serikat tak berdaya. Rusia resmi memimpin Dewan Keamanan PBB meskipun Ukraina telah mendesak anggota-anggota lain untuk memblokir langkah tersebut. Itu berarti Dewan Keamanan PBB kali ini dipimpin oleh negara yang presidennya masuk dalam surat perintah penangkapan internasional atas dugaan kejahatan perang. Mahkamah Pidana Internasional yang bukan merupakan lembaga PBB mengeluarkan surat pemerintah penangkapan terhadap Vladimir Putin bulan lalu. Setiap 15 anggota DKPBB berhak menduduki kursi kepresidenan selama sebulan dengan pola bergilir. Peran tersebut sebagian besar bersifat prosedural, tetapi Duta Besar Rusia untuk PBB Felix Nebenzia mengatakan kepada kantor berita Rusia TASS bahwa ia berencana untuk menguasai beberapa sesi debat termasuk dengan tentang pengendalian senjata. Menlu Ukraina Dmitry Kuleba juga menyebutkan kepemimpinan Rusia dalam DKPBB merupakan lelucon terburuk yang pernah ada untuk hari April Mob dan mengingat yang gamblang bahwa ada yang salah dengan cara arsitektur keamanan internasional berfungsi. Kuleba juga menyebut ini sebagai transparan bagi masyarakat internasional serta mendesak anggota DKPBB saat ini untuk menggagalkan setiap upaya Rusia menyalahgunakan jabatan kepresidenan. Penasihat Presiden Ukraina Mykola Podolyak mengatakan langkah itu adalah pemerkosaan hukum internasional, sebuah entitas yang mengorbankan perang agresif, melanggar norma hukum kemanusiaan dan pidana, menghancurkan piagam PBB, mengatakan keamanan nuklir serta tidak dapat memimpin badan keamanan kunci dunia. Presiden Volodymyr Zelensky tahun lalu juga meminta Dewan Keamanan untuk mereformasi atau bubar. Sama sekali Zelensky menuduh DKPBB gagal mengambil tindakan yang cukup untuk mencegah invasi Rusia. Dan dia juga menyerukan agar Rusia dihapus dari status anggotanya. Meski Ukraina menyampaikan keberatan, Amerika Serikat mengatakan tidak dapat menghalangi Rusia sebagai permanen DKPBB untuk memimpin dewan tersebut. Anggota permanen DKPBB lainnya adalah Inggris, AS, Prancis, dan Cina. AS juga mengatakan tangannya terkait karena pihak PBB tidak mengizinkan penghapusan anggota tetap. Dan Sekretaris PES Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan bahwa AG memperkirakan Moskow akan terus menggunakan kursinya di Dewan untuk menyebarkan informasi serta membesarkan tindakannya di Ukraina. Pada tanggal 23 Februari, hampir 1 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, Majelis Umum PBB menuntut penarikan segera Rusia dari negara itu yang berjalan dengan piagam PBB. Pada sesi khusus darurat ke-11 yang dilanjutkan, Badan Dunia mengadasi resolusi baru yang menyerukan di akhirnya perang. Hasilnya adalah 141 negara anggota pendukung dan 7 negara menentang. Negara-negara adalah Belarusia, Republik Demokratik Rakyat Korea, Eritrea, Mal, Nicaragua, Rusia, dan Suriah. Selain itu ada 32 negara yang abstain, di antaranya adalah Cina, India, dan Pakistan. Rusia berencana juga untuk mengadakan informal dengan Dewan PBB pada awal April tentang apa yang mereka sebut sebagai situasi sebenarnya tentang anak-anak Ukraina yang dibawa ke Rusia. Masalah ini mendapat sorotan setelah surat pemerintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Vladimir Putin untuk kejahatan perang dikeluarkan karena terkait dengan dugaan penculikan anak-anak tersebut. Ketika perang masih berkecamuk di Ukraina, peristiwa mengejutkan datang dari PBB. Kini Rusia mengambil alih kursi kepresidenan Dewan Keamanan PBB Ukraina pada Sabtu, 1 April 2023, menyebut presidensi Rusia di Dewan Keamanan PBB untuk bulan April sebagai tamparan di wajah. Rusia menjadi presiden di KPBB sebagian dari rotasi bulanan di antara 15 negara anggota badan PBB tersebut. Meskipun Rusia tidak akan banyak berpengaruh pada keputusan, Rusia akan bertanggung jawab atas agenda di badan tersebut. Moskow mengatakan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov berencana memimpin pertemuan di KPBB akhir bulan ini tentang multilateralisme yang efektif.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova juga mengatakan Lavrov akan memimpin debat tentang Timur Tengah pada 25 April. Ukraina menyerukan agar Rusia dikeluarkan dari Dewan Keamanan dan Amerika Serikat juga mengkritisi keanggotaan Rusia di Dewan Keamanan dan statusnya sebagai anggota tetap. Menurut juru bicara Gedung Putih, Kerry Jane, sebuah negara yang secara terang-terangan melanggar program PBB akan menginvasi tetangganya tidak memiliki tempat di Dewan Keamanan PBB. Sayangnya Rusia adalah anggota Dewan Tetap Keamanan. Tidak ada jalur hukum internasional yang layak untuk mengubah kekayaan itu. Dan ia menyebut jabatan kepresidenan sebagian besar posisi internasional. Negara-negara Baltik juga menyatakan keprihatinan mereka pada hari Sabtu, di mana misi permanen Estonia untuk PBB mengatakan dalam sebuah pernyataan di Twitter, memalukan bagi Dewan Keamanan PBB bahwa Rusia harus menjadi presidennya. Menteri Luar Negeri Lituania Gabrielius Landsbergis dengan mengejek mengucapkan selamat kepada Rusia karena telah mengambil alih kursi kepresidenan. Menantikan beberapa diskusi energi tentang proposal Ukraina untuk tujuan kapal perang Rusia. Divisi Komunikasi Strategis Kementerian Luar Negeri Lituania mencelututi kepresidenan ini adalah But Rusia Joke. Sudah sepantasnya Moskow mengambil peran pada April Fool Day. Sebab Rusia menggambarkan perang brutal melawan Ukraina hanya bisa memimpin Security Council. Menlu Ukraina sebelumnya juga menyebut kepresidenan Dewan Keamanan Rusia sebagai lelucon yang buruk. Kepala Staf Presiden Ukraina Andriy Yermak juga menulis di Twitter bahwa ini bukan hanya memalukan, tetapi ini adalah pukulan simbolis lainnya terhadap sistem hubungan internasional berbasis aturan.